Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 bersama saya Ibu Nia Nursaniati. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Adapun kompetensi dasar dari materi kita kali ini adalah di bawah ini. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi dari materi kita kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah sebagai berikut. Kita akan memulai materi pertama, yaitu Al-Quran. Apa sih sebenarnya Al-Quran? Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan, qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita semua secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sama seperti manusia, ketika manusia menciptakan kipas angin, televisi, telepon, kendaraan, manusia membekalinya dengan buku petunjuk agar manusia bisa melakukan dan memanfaatkan barang-barang tersebut. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat, agar manusia bisa memilih jalan yang benar dan lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa 105, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Kandungan hukum dalam Al-Quran.
dan atau keimanan. Syariah atau ibadah. Hukum ibadah mengatur pelaksanaan ibadah sesuai ajaran Islam. Hukum muamalah mengatur interaksi antara manusia dengan sesama manusia. Kemudian akhlak atau budi pekerti. Selanjutnya, hadis. Pengertian hadis. Hadis itu sama juga dengan sunnah. Apa hadis? Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Kemudian, bagian-bagian hadis. Hadis itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah orang yang menyampaikan hadis dari Rasul sampai pada kita. Selanjutnya, matan. Matan adalah isi dari hadis tersebut. Rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Lantas, apa sih kedudukan Al-Quran, kedudukan hadis atau sunnah? Kedudukan hadis atau sunnah adalah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 80, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Kemudian, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Untuk apa hadis berfungsi memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum? Hadis memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Hadis menerangkan maksud dan tujuan yang ada di dalam Al-Quran. Hadis menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Macam-macam hadis. Hadis terbagi dari beberapa macam dilihat dari segi perawinya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Selanjutnya, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta atau bohong. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, dan sanadnya tersambung kepada Rasulullah, tidak tercela, tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Selanjutnya, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya tersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Selanjutnya, hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah, atau hadis maudhu disebut juga dengan hadis palsu. Materi kita selanjutnya yaitu secara bahasa. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti
mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian, syarat-syarat berijtihad itu harus bagaimana? Apakah semua orang boleh melakukan ijtihad? Syarat-syarat ijtihad yang pertama memiliki keluhuran akhlak mulia. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Ketiga, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarik atau sejarah. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Jika memenuhi syarat-syarat tersebut, maka bisa berijtihad. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad untuk memutuskan suatu perkara. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, maslahah mursalah. Penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan terhadap syariat Islam. Kemudian, kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Hukum taklifi. Hukum taklifi terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Sunnah. Suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Haram. Suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Makruh. Suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, apabila ditinggalkan justru akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, mubah. Suatu perkara yang boleh dikerjakan, boleh juga tidak dikerjakan.